Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Angsyadani Syekhul Imam Ustadzul Ruknuddin Al-Ma'ruf bil Adibil Muhtari sya'ran li nafsihi. Angsyadani Syekhul Imam telah membacakan kepadaku Syekh Imam Al-Ustadz Ruknuddin. Namanya Ruknuddin Al-Ma'ruf yang terkenal bil Adibil Muhtar sya'ran, seorang yang ahli tentang adab budi pekerti tata krama. Membacakan kepadaku apa? Membacakan kepadaku syair. Ya, syair itu ya mirip lagu sih sebenarnya. Mirip lagu. Nah, kalau di dalam Islam maka dikenal yang namanya bahar. Bahar itu ya jenis lagu. Misalkan kalau di kita ya ono pop, ono rock, ono dangdut, ono jazz dan lain sebagainya. Nah, kalau di kajian Islam, di lagu-lagu Islam itu ada banyak bahar towel, bahar macam-macam banyak. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan. Cuma kalau saya tidak hafal baharnya, tidak hafal lagunya, ya kita baca biasa saja. Tapi kalau mau dilakukan dengan model-model irama masak ini juga bisa. Sebenarnya bisa bagi yang ahli. Misalkan mau lagunya kayak Habib Syekh, kayak Subhanu Waton, atau kayak Langitan, itu bisa juga bagi mereka yang ahli. Tapi ini intinya lagu, sehingga susunan kalimatnya itu kalimat-kalimat yang lebih kayak sajak gitu. Nah, bagaimana bunyinya? Bagaimana maksudnya? Innat tawadunga min khisalil muttaqi. Jadi kemarin kita belajar tentang tawaduk, bahwa ketika kita belajar atau mencari ilmu itu kita sebaiknya tawaduk gitu. Nah, tawaduk itu antara kesombongan dan menghina. Rendah ya. Jadi antara kesombongan dan kehinaan. Jadi tengah-tengah itu namanya tawaduk. Tawaduk itu ya adab asor, sopan santun itulah. Kalau di kita rata-rata ya tawaduk lah di kita gitu. Kopi kadang yang gawe dhewe. Gawe sarimi ya kadang ya dhewe, golek blonjo ya dhewe, wis tawaduk. Nah, yang kebalikan dari tawaduk itu kan sombong, akon-akon gitu dan sebagainya. Itu sombong. Nah, kalau kita rata-rata tawaduk, dudu wong pangkat, dudu wong berpangkat tinggi lah, wong high class nih lah, wong biasa. Inna tawadunga min hisalil muttaqin. Sesungguhnya tawaduk itu adalah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Wa bittaqiyu ilal ma'ali yartaqi. Dan dengan sifat tawaduk ini maka orang itu akan diangkat ke derajat yang tinggi. Sehingga maksudnya kalau kita sebagai orang yang bertakwa maka sifat kita itu tawaduk. Karena dengan tawaduk ini insya Allah derajat kita itu akan diangkat tinggi ya. Diangkat ke derajat yang lebih tinggi. Dan ini contohnya banyak. Rasulullah itu juga nyontohnya, kalau Rasulullah luar biasa. Suatu masalah tentang beliau itu. Kita itu luar biasa. Padahal beliau itu presidennya presiden, ulamanya ulama, lurahnya lurah lah. Beliau itu kan pemimpin seluruh alam ya. Rahmatan lil alamin, tapi tawaduknya luar biasa. Contohnya apa? Banyak, contohnya banyak sekali. Misalkan contoh bajunya sobek itu ya beliau jahit sendiri. Sandalnya rusak itu ya beliau benahi sendiri. Terus kalau dipanggil orang ya labbaik ya, nyauri dan lain sebagainya.
Beliau itu orang yang murah senyum, suka menolong, dan kadang-kadang beliau itu juga makan ya bareng-bareng dengan orang awam, dengan orang umum, dengan tidak beda-bedakan. Walaupun beliau itu presidennya presiden, ya kadang dengan makan dengan budak ya biasa, tidak campur-campur, duduk ya sak kecekele ya. Beliau di tempat di mana ya beliau itu biasanya duduk di situ. Ya bareng-bareng, tidak suka di apa namanya ditinggi-tinggikan gitu. Nah itu tawaduknya beliau. Dan contoh banyak sekali ya contohnya. Misalkan beliau itu dipanggil ya beliau nyaut, terus banyak. Nah di kalangan kiai atau ulama itu juga banyak tawaduknya luar biasa. Misalkan begini, yang saya tahu, yang saya kenal ya, misalkan yang saya kenal nih, ini misalkan Mbah Muksin, saya Muksin ya, tapi bukan ini, saya cerita Mbah Muksin, pengasuh pondok pesantren Krakitan. Waktu pertama kali saya datang ke sana itu mengantarkan anak ke pondok itu, habis sholat zuhur itu kan saya duduk-duduk di depan masjid itu. Ya Mbah Muksin itu kemudian ya datang terus nyalami, duduk ngobrol bareng. Tidak kelihatan seperti ulama besar gitu. Dan suatu saat itu pernah datang seseorang itu yang mungkin baru pertama kali ke situ mengantarkan anaknya itu ke pondok. Tanya di situ, Pak mau tanya, rumahnya Bapak Kiai di mana ya? Padahal yang ditanya itu ya Mbah Kiainya itu, Mbah Muksinnya itu. Coba Mas nanti ke sana, nanti ketemu dengan Kang Santri, coba tanya di sana. Gitu. Nah terus orang tua yang antar santri itu kemudian tanya ke sana. Nah, karena beliau masuk ke dalam, tamunya masuk ke dalam, lah yang nemu ya itu, yang ditanya tadi. Itu luar biasanya beliau. Itu rata-rata kiai-kiai juga seperti itu. Misalkan yang saya kenal itu misalkan kayak Gus Baha itu. Gus Baha itu ya biasa buat kopi sendiri, itu ya biasa. Kadang pakaiannya juga tidak kelihatan seperti syah, itu enggak. Ya biasa, baju putih, kemudian baju hitam itu. Ya kadang naik motor, kadang jalan kaki, ya ke pasar ya biasa. Wes enggak high lah, enggak kelas gaya hidupnya itu enggak high. Biasa. Nah, insya Allah orang-orang yang tawaduk seperti itu tidak sombong, itu insya Allah derajat itu akan ditinggikan. Karena iblis itu dikeluarkan dari surga itu ya karena kesombongannya. Ya, karena kesombongannya. Sehingga ya kita mestinya ya tawaduk lah. Yang mau disombongkan juga apa kalau kita itu ya. Gitu. Wa min ngaja ibu ngutbut min man huwa jahilun, wa min ngaja ibu ngutbu min man huwa jahilun. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mengherankan bagi orang-orang yang bodoh. Ini dalam kata jahilun itu memang kalau diartikan bahasa Indonesia itu bodoh. Tapi memang bahasa Arab itu kosakatanya itu tidak sebanyak kita orang Indonesia ya. Wong Jawa itu kan kosakatanya banyak sekali. Kata-kata rambut itu sebenarnya banyak kalau di orang Jawa itu. Karena kalau ini kan rambut ya sama, rambut di kepala ya namanya rambut. Tapi kalau rambut di ini namanya bringos. Kalau rambut yang di sini namanya jenggot. Rambut di dada jenenge jambang. Ras itu sesuai dengan tempatnya namanya beda-beda. Nah, misalkan orang jatuh lah, orang jatuh itu kalau di Jawa macam-macam bahasanya. Ada kejelungop, kejelungsur, kejelongop, ada kepleset, macam-macam lah banyak. Tapi kalau bahasa Arab itu kosakatanya tidak sebegitu banyak. Jadi kalau ada kata-kata jahilun, bodoh, kafir itu nggak usah nganu, karena memang kosakatanya di sana itu nggak banyak. Kosakata
pengganti istilah itu enggak banyak. Nah ini termasuk di sini kalau dikatakan jahil kok kasar banget ya, enggak kasar. Ya memang karena kosakatanya itu enggak banyak di bahasa Arab. Sesuatu yang mengherankan bagi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Tidak tahu maksudnya tadi kalau kita bahas dengan tawaduk, wong kok ora tawaduk. Wong kok ora tawaduk, wong kok sombong. Lahiran, wong kok iso sombong bagaimana? Padahal bihali ahwas sa'i itu amsyakio. Padahal orang itu tidak tahu bahwa dia itu nanti akan bahagia atau celaka, tidak tahu. Wong kok sombongnya ngono, padahal dia tidak tahu. Hidupnya itu nanti berakhir dengan kebahagiaan atau kecelakaan. Am kaifa yuhtimu umruhu aw ruhuhu yauman nama musafilun aw murtaqiyun. Bagaimana akhir dari umurnya, yuhtimu umruhu, akhir dari umurnya, aw ruhu atau akhir dari ruhnya, kematiannya itu. Bagaimana keadaan akhir dari hidupnya, akhir dari ruhnya keluar, yauman nawa ketika dia mati musafilun au murtaqiyun, yaitu dalam kondisi yang paling jelek, paling buruk, paling hina, ataukah dia diangkat oleh Allah dan tidak tahu. Tapi orang heran, kita itu heran. Bagaimana kita kalau di sini mengheran orang-orang yang sombong-sombong, orang-orang yang tidak tawadhu, orang yang tidak rendah diri, orang yang tidak punya adab. Padahal mereka tidak tahu besok itu dia itu hidupnya itu bahagia atau celaka. Bagaimana air hidupnya itu besok di akhirat itu dia itu termasuk orang yang dihinakan masuk ke neraka, al murtaqil atau dia itu nanti akan masuk ke surga, tidak tahu. Padahal di sini wal kibriya'u li rabbina sifatullah. Kesombongan itu hanya milik Tuhan. Kesombongan itu adalah sifatnya Allah. Yang berak sombong itu hanya Allah. Selain Allah tidak bisa sombong. Mahsusatun fatujan libanha wattaqi. Itu adalah sifat, hanya sifatnya Allah. Yang berak sombong itu hanya Allah. Karena Allah lah yang menguasai semua makhluk. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Manusia itu ya tidak bisa ngapain. Wong dia hidup tidak punya pilihan. Mau lahir laki-laki atau perempuan juga tidak tahu. Tidak bisa ngarani. Tidak bisa ngarani. Semua banyak lahir. Mulai dari semua yang kita miliki dalam tubuh ini kita tidak kendalikan. Jantung kita tidak kendalikan. Aliran darah kita tidak kendalikan. Mata kita juga tidak mesti sudah dikasih. Telinga juga iya. Banyak, semua itu kita tergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu kok mau sombong, apa yang mau disombongkan itu. Kita semuanya tergantung pada Allah. Sehingga tidak ada yang kita sombongkan. Bahkan kita punya buat niat baik itu juga dimunculkan oleh Allah. Terus yang mau kita akui itu apa? Yang mau kita sombongkan itu apa? Yang mau kita akui bahwa itu milik kita itu apa? Enggak ada. Karena semuanya atas ridha Allah, semua atas pemberian Allah, termasuk ya semua udara kita. Bayangkan saya kalau kita itu tidak dikasih udara, kita tidak bisa nafas saja 5 menit itu kan kita sudah wassalam gitu ya. Nah ini sebenarnya kita itu sangat lemah, semua hidup kita tergantung sama Allah. Sehingga yang berhak untuk sombong itu hanya Allah. Bagaimana mungkin orang itu akan sombong, maksudnya kayak gitu. Padahal kesombongan itu hanya milik Allah. Kalau ada hadis lagi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratun min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah itu kalau ulama dulu mengatakannya biji sawi. Saking kecilnya maksudnya. Kalau sekarang mungkin dikatakan atom itu. Karena saking kecilnya. Nah, terkait dengan ini maka ketika kita belajar, kita ngaji, kita sinau, kita mengaji menuntut ilmu, baik kita posisinya itu seorang pelajar, seorang siswa, seorang mahasiswa, seorang yang sedang mencari ilmu pada seorang kiai, maka sebaiknya kita tawadhu. Kita andap masal, kita merendahkan diri kepada beliau, tidak sombong lah. Kita ya biasa aja. Tidak perlu menganggap kita itu lebih daripada yang
yang lain. Bahkan kalau kiai saya dulu mengatakan kamu itu atau orang itu masih menganggap dirinya itu lebih baik daripada anjing, itu sombong. Ya. Ya, tapi kita tidak jerut-jerut. Yang penting biasa ya. Nah, kita insya Allah biasa, cilik aja sini biasa. Gitu ya. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Ini kalau bawahnya ini hanya sekedar cerita kalau ini. Qala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala li ashabi azimu ama imakum wa wasiu akmamakum wa inna ma qala dzalika la istahabu bil ilmi wa ahlihi. Abu Hanifah mengatakan ngazimu ama imakum, lebarkanlah sorbanmu, wa wasiu akmamakum, dan jembarkanlah, luaskanlah akmamakum itu ini lengan-lengan. Tapi ini karena konteksnya itu pakaiannya orang sana ya. Kalau kita kan enggak. Kalau mereka kan mungkin di sana di Arab sana itu kan pakai jubah, pakai, kalau ulama itu ya pakai sorban dan sebagainya. Itu seorang yang ahli ilmu, orang yang menuntut ilmu itu sebaiknya pakaiannya itu dijaga untuk menjaga bahwa ilmu itu memang harus dijaga agar jangan sampai merendahkan orang-orang yang memiliki ilmu dan ilmu itu sendiri. Jadi biar membedakan, jangan sampai ilmu itu hina, itu maksudnya seperti itu. Abu Hanifah pakaiannya sih pantas lah, jangan sampai nanti ilmu itu seperti direndahkan. Jadi kan mantas ke. Nah, kalau kita seorang guru ya pantas lah, pantas saya kayak guru kayak apa gitu. Pantas saya seorang dosen ya kayak apa, pantas seorang kiai kayak apa, pantas seorang peruqyah ya kan dia dakwah juga kayak apa gitulah. Anggu rompi kok anggu apa gitu. Yang pantas lah. Jadi ora kaya wong dolan maksudnya kayak gitu. Ketika pas dia bertugas atau apa. Kemudian di bawahnya ini ya keterangan saja, tak bacakan saja nggih. Wa yambai li talibil ilmi ayah sila. Kitab al-wasiatul lati kata Abu Hanifah rahimahullah taala Yusufi bin Khalid As-Samti. Inda ruji ila ahli. Jadi sebaiknya ini bagi kita yang ingin mendalami tentang akhlak memiliki kitabnya Abu Hanifah maksudnya. Jadi Abu Hanifah itu memiliki sebuah kitab tentang akhlak, sebaiknya kita pelajari. Saya sendiri tidak tahu kitabnya apa, tak cari juga nggak ketemu. Yang penting kita disuruh untuk memperdalam mempelajari tentang bab akhlak. Selain tadi kita belajar tentang tawadhu toh, ya akhlak yang lain juga dipelajari gitu. Kemudian waqad kana ustadzuna Syekh Islam Burhanuddin Ali bin Abi Bakrin qaddasallahu ruhahu Al-Aziz amarane bi kitabi, disuruh untuk menulis kitab itu untuk dipelajari. Inta ruji ilal baldati fakata betahu. Kemudian ketika dia kembali dia minta ditulis lagi kitab itu untuk bisa dipelajari. Wala buta lil mudrisi wal mufti fi muamalatin nas minhu wabillahi taufik. Jadi sebaiknya harus nih bagi seorang yang belajar atau seorang yang mengambil hukum, seorang ulama, seorang kiai atau seorang santri, ketika dia berhubungan muamalah dengan orang itu belajar tentang kitab yang disarankan, kitab tentang akhlak. Oke. Saya kira itu pada intinya ketika kita belajar mencari ilmu, maka niatnya ditata termasuk adab kita agar kita menjadi seorang yang tawadhu biasa. Nah, kita insya Allah tawadhu lah, tiap hari kita tawadhu. Ya kopi yang buat sendiri, ya mie yang buat sendiri. Tuku rokok ya dewi dan lain sebagainya. Ya tawadhu. Itu besok kita lanjutkan ke bab berikutnya, masuk ke bab yang baru tentang fi ikhtiaril ilmi, bagaimana cara memilih ilmu, wal ustadi, bagaimana cara memilih guru, wasyariki, dan bagaimana cara mencari teman ketika kita belajar, wasabati, dan bagaimana kita menetapkan itu bersungguh-sungguh. Matur nuwun. Itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.